4 orang tewas, belasan orang lainnya luka-luka dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Trans Sumatera. Bupati Lumajang bantah keluarkan izin untuk syuting di lokasi pengungsi Semeru. Tak hanya melibatkan personel TNI Polri, pengamanan gereja di Ciputat Timur melibatkan unsur lintas agama. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Anyus siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Atisuryo. Syafa, kita punya informasi apa di segmen awal hari? Ya, selamat siang Fandi dan pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait pelaku tabrak lari sepasang kekasih di Nagrek, Jawa Barat akhirnya berhasil ditangkap. Dan pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, puluhan rumah kayu di permukiman padat penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api terlihat membumbung tinggi di kawasan padat penduduk Komplek Puntun Jalan Rindang Banua, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak rumah yang berdekatan dan material kayu membuat api dengan cepat menjalar dari satu rumah ke rumah lain. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api dengan mesin pompa portable dan memanfaatkan sumber air di lokasi. Karena mobil pemadam kebakaran tidak bisa mendekati titik api akibat akses jalan yang sempit. Sekitar 1 jam kemudian, api yang membakar puluhan rumah baru dapat dipadamkan. Keterangan tadi diminta dari warga bahwa itu rumah yang terbakar dari rumah Kayanggun, tapi asal dari atas plafon. Salah satu rumah, Mbak ya? Iya, salah satu rumah dari atas plafon. Jadi perhitungannya itu adalah larinya ke arus pendek listrik. Iya. Total lebih dari 20 rumah hangus terbakar akibat peristiwa ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Satu unit minibus ringsek usai kecelakaan tunggal menabrak separator bus Transjakarta. Diduga jarak pandang yang terbatas menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Dini hari tadi, satu unit minibus rusak parah di bagian bemper depan hingga patah as roda usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari arah Selipi menuju Cawang. Saat mengambil jalur paling kanan menuju gerbang tol Selipi, sang pengemudi tak melihat adanya separator busway dan menabraknya. Diduga kecelakaan terjadi akibat jarak pandang yang terbatas saat berkendara di bawah guyuran hujan deras. Ini baru hujan, mungkin nggak lihat juga apa terbatas jalan itu. Ada korban, Pak? Nggak ada. Ini yang rusak apanya, Pak? Ini ban depan. Apa aja? Meski kondisi mobil telah ringsek, namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kini kasus tersebut ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 108, ruas Tegi Neneng, Pesawaran, Lampung. 4 orang tewas sementara belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Ya Allah, bayi anak. Ya Allah. Ya Allah, bejuli. Ya Allah, Gusti Allah, barusan ini. Kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan minibus dan truk Fuso ini terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya Allah, innalillahi
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlokasi di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di ruas Tegi Neneng, Pesawaran, kilometer 108. Kecelakaan maut terjadi saat sebuah Toyota Hiace yang dikemudikan Perlindungan melaju dari arah Lampung Tengah menuju Bandar Lampung, berpindah dari lajur cepat ke lajur lambat. Hal ini selain yang tiba-tiba juga berpindah lajur dan hendak mendahului dengan kecepatan tinggi. Saat berpindah lajur inilah diduga pengemudi Toyota Hiace tidak konsentrasi sehingga tidak melihat ada truk Hino yang dikemudikan Soekarno juga ada di lajur lambat. Mobil Toyota Hiace kemudian menabrak bodi belakang truk Fuso dan kecelakaan maut pun tak terhindarkan. Akibat kejadian ini 4 orang penumpang minibus meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Keempat korban tewas merupakan warga Kabupaten Waikanan. Sementara belasan korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mendapatkan penanganan medis. Astagfirullahaladzim, laka lantas. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainus melaporkan. Ya Allah. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Diduga sopir mengantuk menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini. Dua orang tewas dan 7 orang lain mengalami luka-luka dalam kecelakaan mobil di Jembatan Suramadu, Jawa Timur pada dini hari tadi. Tim penyelamat dari Dinas Kebakaran sempat kesulitan menolong supir dan seorang penumpang wanita yang duduk di bagian depan. Pasalnya, keduanya terjepit kabin depan mobil. 2 orang korban tewas langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sedangkan 7 orang korban luka dilarikan ke IGD. Diketahui para penumpang merupakan rombongan dari Malang yang hendak pulang ke Pamekasan. Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kini kasus kecelakaan ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainus melaporkan. Pemirsa, pelaku tabrak lari pasangan sejoli di Nagrek, Jawa Barat ditangkap polisi dan kini diperiksa di Mapolresta Bandung. Usai menabrak, pelaku membuang jasad korban ke aliran Sungai Serayu. Pelaku tabrak lari pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat ditangkap polisi. Saat ini, seluruh pelaku diperiksa di Mapolresta Bandung. Untuk kepentingan penyelidikan, identitas pelaku belum diumumkan pada publik. Udah, korban udah dimakamkan. Iya. Dimakamkan keluarganya. Kita bantu dari mana? Dibawa dari Banyumas sama ke sini, bantu biayanya sebagai bentuk kepedulian kita lah. Bang, jadi gini, upaya yang sedang dilakukan. Fikskan dulu. Saya mohon maaf, belum bisa sampaikan sekarang. Selain dari pelaku, polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari keterangan saksi terungkap, kedua korban diangkat oleh para pelaku ke dalam mobil lalu dibawa ke arah Limbangan, Garut setelah tertabrak. Duduk. Terus kedengaran suara kencang. Kelihatannya cuma motor doang. Pas keluar sudah ada di dalam kendaraan itu korban. Oh, di bawah. Kalau yang nyetirnya nggak ngelihat gitu. Kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah Garut. Namun kasus ini masih menyisakan misteri setelah hasil otopsi menyatakan korban Hadi Saputra tewas karena saluran pernafasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Atau dengan kata lain, bukan tewas akibat kecelakaan. Dari kedua jenazah tersebut, memang yang wanita waktu ditemukan sudah dalam keadaan pembusukan, tapi dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Karena luka-lukanya ada di kepala bagian belakang sampai depan itu parah, dan perdarahan hebat di sana, patah tulang tengkorak dan bawah, sehingga saya yakin itu mati di tempat waktu kejadian. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu.
Sebelumnya kedua korban telah dimakamkan keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, sementara jenazah Salsabila, kekasih dari Handi, dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari kecelakaan lalu lintas di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membawa kedua korban ke rumah sakit, para penabrak malah membuang korban hingga akhirnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyidik Polresta Bandung telah melimpahkan perkara ini ke penyidik Pomdam 3 Siliwangi. Rencananya pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, Kadif Humas Polda Jawa Barat akan mengadakan konferensi pers didampingi dan Pomdam 3 Siliwangi beserta penyidik Pomdam 3 Siliwangi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah laporan ibu korban sempat ditolak, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Jajaran unit PPA Polres Metro Bekasi Kota akhirnya meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mencabuli korban yang baru berusia 11 tahun. Pencabulan dilakukan saat korban tengah bermain dengan temannya. Pelaku lantas mengiming-imingi korban dengan uang agar mau dicabuli. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga masih ada korban lain yang belum terungkap. Jadi korban bermain bersama kawannya berdua di warung milik pelaku. Kemudian pelaku melakukan perabahan terhadap korban. Dari kepolisian, tindakan kita melakukan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melakukan penyidikan, menyita barang bukti. Kemudian pada saat Selasa kemarin, 21 Desember 2021, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap. Sebelumnya, seorang ibu melapor ke polisi atas pencabulan terhadap anaknya. Laporan sempat ditolak, namun akhirnya ditindaklanjuti setelah orang tua korban melapor ke Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh kembali membekuk 2 pelaku pemerkosaan dan penyekapan gadis belia berusia 15 tahun. Dari 14 pelaku pemerkosaan, 13 telah diamankan polisi. AF dan SS dibekuk petugas saat bersembunyi di kawasan perkebunan kopi milik warga di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan seorang pemuda berinisial HI yang diduga merupakan dalang yang terlibat menyembunyikan kedua pelaku. Dari 14 pelaku pemerkosaan, 13 telah diamankan polisi. Sementara satu orang pelaku lagi berinisial DN masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan sudah masuk dalam DPO. Sudah kita amankan 13 orang, 1 orang yang membantu. Ya, 9 orang yang kita tangkap pertama. Habis itu kemarin tadi barusan nyampe 2 orang yang kita tangkap di Aceh Tengah, dibantu sama Ostal sana dan Polsek Jagung. Tinggal satu lagi atas nama Denny alias Siden. Polisi mengimbau bagi warga yang melihat pelaku diminta untuk segera melaporkannya, termasuk pihak keluarga. Jika nanti terbukti terlibat menyembunyikan pelaku, akan ditindak tegas. Seorang gadis berumur 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diperkosa oleh 14 pria di sebuah kamar kafe. Selain diperkosa, anak yang masih di bawah umur ini juga disekap oleh para pelaku selama 2 hari. Aksi bejat para pelaku ini terbongkar setelah korban berhasil pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut ke ibunya. Dari Nagan Raya Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga. Kasus dihentikan karena pelapor mengaku laporannya palsu. Saya laporkan selama ini tidak benar. Karena saya takut tiap hari ada ancaman sama suami saya. Keempat pelaku itu nggak ada yang menyetujui saya. Habis itu udah ngaku.
Ria langsung pergi saat mendengar pengakuan istrinya. Ia tidak terima atas pengakuan istrinya yang menyatakan memaksa melapor polisi atas kasus pemerkosaan. Sebelumnya, Zulpi Rani mengaku diperkosa oleh 4 orang di lokasi dan waktu yang berbeda di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau. Zulpi Rani mengaku terpaksa berbohong karena sering dipukuli, bahkan diancam dibunuh oleh suaminya. Namun, sang suami membantah hal ini. Jadi kejadian itu ada? Benar. Ada. Apa saksi ya, Pak? Ada ya. Apa Bang, istri abang kan diperiksa pakai alat deteksi kebohongan tuh, Bang. Iya. Apa abang tahu hasilnya itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Hasilnya semua surat ada, Pak. Semua. Saya nggak tahu, katanya di sini semua mau diapakan. Saya dipojokkan. Terus masalah istri Anda diperkosa itu benar atau gimana ceritanya? Ini aib, Pak. Saya sekali malu-malu. Seorang istri sama suami kalau berhubungan itu pasti tahu istrinya. Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa kejanggalan seperti TKP yang tidak sesuai, keterangan saksi dan pernyataan pelapor yang berbohong. Karena tidak cukup bukti, kasus ini pun dihentikan. Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh pelapor, berarti menunjukkan penegasan atau bentuk tambahan dari temuan yang dijumpai oleh penyidik. Jadi akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dilaporkannya tersebut ternyata tidak benar. Satu terduga pelaku yang bernama Andika sudah diberi penangguhan penahanan karena kasus dugaan pemerkosaan tersebut sudah dihentikan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga, sudah bersama kami Bapak AKP Buyung Kardinal, Kasat Reskrim Rokan Hulur. Selamat siang, Pak Buyung. Selamat siang, Mbak Siapa? Ya, Pak Buyung, jadi sebetulnya apakah benar ada kasus pemerkosaan atau tidak dalam laporan ini? Jadi begini, berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan kami, dengan dibantu oleh tim backup di Ditreskrim Polda Riau, ditemukan fakta bahwa pemerkosaan sebagaimana yang diceritakan oleh korban tidak benar. Selain itu, korban juga telah melakukan konferensi pers pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Baik, kemudian apa saja dasar polisi kemudian menghentikan kasus dugaan pemerkosaan ini? Dasar kami berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian konferensi pers, kemudian metode yang kami gunakan, metode ilmiah dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Ya, tapi sebelumnya pernah ada terduga pelaku yang ditangkap ya Pak ya. Siapa dan kemudian bagaimana perkembangan pemeriksaannya terhadap terduga pelaku tersebut? Baik, terkait masalah perkembangan hukum, demi memberikan kepastian hukum, serta hak-hak konstitusi setiap warga negara Indonesia, Kepolisian Daerah Riau bersama Polres Rokan Hulu menghentikan penyidikan terhadap laporan dugaan pidana pemerkosaan sebagaimana telah dilaporkan oleh seorang ibu muda yang bernama berinisial Z, umur 19 tahun, terhitung mulai hari Selasa 21 Desember 2021. Iya, berdasarkan pemeriksaan selama ini apakah ada indikasi intervensi terhadap pelapor sehingga yang tadinya melapor kemudian langsung mencabut laporannya dan mengatakan bahwa laporan ini palsu? Ya, tidak ada, Mbak. Baik. Kemudian pada saat penanganan kasus juga sempat disebut ada dugaan intimidasi dari sejumlah anggota polisi terhadap pelapor. Apakah ini betul atau seperti apa, Pak? Baik, segala bentuk intimidasi sebagaimana yang telah diberikan itu semua tidak benar, serta segala bentuk tidak profesional anggota Polri telah dilakukan penindakan oleh Bitpropam Polda Riau, tentunya dalam hal ini bila mana setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi yang tegas.
Ya, kemudian Pak, saat konferensi pers yang disampaikan oleh pihak pelapor ini sempat terjadi di mana suami pelapor kemudian seperti emosi, kemudian meninggalkan lokasi konferensi pers dan tidak terima bahwa laporan ini dikatakan palsu. Apa yang dibalik terjadinya hal ini, Pak? Itu mungkin responsif sesaat dari pihak suami. Baik, terima kasih AKP Buyung Kardinal telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pembunuh balita yang mayatnya dibuang ke semak-semak di Demak, Jawa Tengah ditangkap polisi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.